Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kawan-kawan semua yang saya hormati, kawan-kawan semua yang saya banggakan, para praktisi maritim, para pemilik kapal, ship owner, para operator kapal, para pimpinan dan manajemen yang ada di dalam pelayaran, para kapten kapal, KKM, maupun semua pihak yang terkait dengan pengoperasian kapal, baik government, marine inspector, sabandar, KSOP, dan semua pihak yang terkait dengan pengoperasian kapal, regulator, kepelabuhanan, kemudian kawan-kawan desainer kapal, kawan-kawan di galangan kapal, serta lembaga-lembaga pendidikan maritim di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan berbagi tentang 3 instrumen utama, ya, sesuai dengan International Maritime Organization. Ada 3 instrumen utama. Instrumen adalah suatu alat yang digunakan mengatur pengoperasian, pembangunan, pengoperasian, dan pembinaan sumber daya manusia yang ada di dunia perkapalan pelayaran. Nah, instrumen tersebut adalah merupakan konvensi yang disusun oleh International Maritime Organization, organisasi maritim yang ada di dunia. Sehingga minimal kita harus memahami 3 buku, ya, 3 konvensi utama, 3 instrumen utama. Ya, namanya Key IMO Instrument. Yang pertama yaitu Safety of Life at Sea yang dikenal dengan SOLAS. Yang kedua yaitu Marine Pollution atau MARPOL, dikenal dengan MARPOL. Dan yang ketiga yaitu STCW. Ya, STCW. Nah, untuk yang SOLAS itu sudah kami bikin, ya, kita translate dan kita sesuaikan bahasanya agar bisa dimengerti oleh seluruh pembuat kapal, desainer kapal, ya, desainer kapal, mungkin surveyor, marine inspector, semua yang terlibat di dalam pembangunan kapal maupun pelayaran serta pendidikan bisa menggunakan buku yang namanya Safety of Life at Sea. Ini key instrumen, IMO instrumen yang nomor 1. IMO instrumen yang nomor 2 namanya MARPOL, ya. Ini juga sudah saya modifikasi dan bisa dipakai sebagai acuan, ya, di dalam melakukan tindakan untuk mencegah pencemaran di air laut. Ya, bukunya MARPOL, namanya MARPOL, itu juga dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian yang ketiga
namanya STCW ya. STCW ini namanya ini memang sengaja bahasanya saya sesuaikan dengan bahasa orang-orang pelayaran, bahasa operator kapal. STCW. Nah, ketiga-tiganya ini adalah buku hanya untuk kalangan internal ya, kalangan internal praktisi maritim saja. Sebagai contoh, kita mulai satu-satu untuk SOLAS ya. Kita buka di SOLAS itu bahwa bagaimana yang dilakukan oleh para inspektor survei kapal. Ada di dalam sini. Sebagai marine inspector pasti bisa melakukan survei. Ya. Apa yang disurvei juga tahu. Item apa yang disurvei juga tahu di dalam buku yang namanya SOLAS ini. Kemudian bagaimana ketentuan stabilitas kapal. Ya. Bagaimana ketentuan stabilitas kapal. Banyak di sini yang harus kita pelajari ya. Ini kita pelajari. Kemudian bagaimana konstruksi kapal, bagaimana skat-skat kapal itu ada semua di dalam SOLAS. Gambar-gambar apa saja yang diperlukan untuk membangun ataupun mengoperasikan kapal. Itu ada semua. Bagaimana garis muat itu dipasang di samping ada di load line. Ya, nanti akan saya tunjukkan buku namanya load line yang dalam bahasa Indonesia ya, yang sudah protokol 88. Kemudian bagaimana mengelola atau memanage suatu pengoperasian kapal. Makanya di dalam chapter 11 itu ada namanya bagaimana manajemen pengoperasian kapal. Bagaimana instalasi mesin, bagaimana instalasi listrik semuanya ada di sini. Bagaimana mesin induk, bagaimana mesin bantu semuanya ada di sini semua. Kemudian bagaimana tata cara untuk mencegah terjadinya kebakaran. Bagaimana bila kebakaran itu sudah terjadi. Dan bagaimana cara orang bisa escape atau melarikan diri dari kapal itu, meninggalkan kapal. Bagaimana desain-desain alternatifnya. Itu semua dijelaskan di dalam buku SOLAS. Kawan-kawan semua, peralatan penyelamatan manusia ya, ada namanya LSA, juga dijelaskan secara garis besar di dalam buku SOLAS. Namun nanti kalau ada yang ingin buku LSA Code yang dalam bahasa Indonesia, kami sudah sudah persiapkan agar bisa difahami oleh kawan-kawan semua. Berikutnya, bagaimana persyaratan khusus untuk kapal penumpang, kapal feri ro-ro, semuanya ada di sini. Bagaimana khusus untuk kapal kargo, ketentuannya ada di dalam SOLAS. Wow, masih banyak lagi ini. Di chapter 11 yang mengenai chapter 5 mengenai navigasi kapal ya. Chapter 6 ini mengenai masalah pengangkutan kargo dan bahan bakar. Jadi kargo cair. Kemudian 7 adalah bagaimana pengangkutan barang-barang berbahaya. Kemudian di bagian B itu ada konstruksi untuk kapal pengangkut bahan kimia. Ada kapal pengangkut LPG ya, kapal pengangkut gas. Bahkan di bagian D ada namanya bagian bab 8 itu kapal nuklir ya, ada semua di sini. Nah, itu bab 8, bab 9 seperti tadi ISM code.
Jadi bab 9 itu sebenarnya menyangkut ISM code. Halamannya 490 sampai 493 sampai dengan 495. Artinya ada 2 halaman itu di dalam buku Solas ini menyangkut masalah ISM code. Namun ISM code sendiri ada bukunya tebal sendiri dan itu juga ada dalam bahasa Indonesia. Bagaimana tindakan keselamatan untuk kapal-kapal yang mempunyai kecepatan tinggi, namanya high speed craft. Berbeda high speed craft dengan konvensional craft. Kemudian khusus untuk tindakan keamanan ISPS itu juga sudah ada di sini. Ya, chapter 11.1 dan chapter 11.2. Tindakan khusus untuk meningkatkan keamanan. Ya, di chapter 11.1 dan chapter 11.2. Sedangkan bab 8 itu juga mengenai tindakan keselamatan khusus untuk kapal bulk carrier. Terus bagaimana caranya perusahaan pelayaran melakukan kepatuhan terhadap Solas ini. Ya. Dan yang terakhir yaitu bab 14 yang menyatakan bahwa kapal keselamatan kapal ini itu yang untuk kapal-kapal yang dioperasikan di wilayah dingin, ya, di tropis, subtropis, daerah yang kutub. Nah, itu ada semua di dalam Solas ini. Nah, ini sudah ada yang dalam bahasa Indonesia. Sedangkan yang kedua itu terkait dengan Marpol, ya, pencegahan pencemaran. Nah, kalau saya buka di sini, ternyata banyak yang harus kita pelajari. Yang pertama terkait dengan bagaimana protokol dulu pertama kali dibentuk tahun 1973. Kemudian tahun 1978 juga ada dibentuk. Jadi ada historical dan itu semua tidak hilang tapi disempurnakan, ya, dengan protokol-protokol selebihnya. Nah, ada lagi pada tahun 1997 protokol 1997 dan sampai dengan sekarang, ya. Sehingga di dalam Marpol ini ada tata cara untuk melaksanakan pemeriksaan kapal-kapal yang memenuhi ketentuan Solas. Ada cara surveinya dan cara sertifikasinya. Persyaratan untuk kamar mesin bagaimana? Persyaratan untuk di luar kamar mesin bagaimana? Persyaratan untuk kargo kapal tanker bagaimana? Ya, kapal tanker yang curah cair, ya, itu bagaimana? Konstruksinya bagaimana? Mesinnya bagaimana? Semua dibahas di dalam Marpol ini. Untuk mencegah timbulnya kejadian pencemaran minyak. Jadi untuk mencegah, justru yang diutamakan untuk mencegah. Bagaimana fasilitas penerimaan atau fasilitas penampungan yang ada di pelabuhan-pelabuhan yang dikenal dengan nama reception facility. Itu ada di dalam buku namanya Marpol. Kemudian bagaimana pencegahan selama perpindahan, ya, memindahkan minyak kargo dari suatu kapal ke kapal lain. Itu semuanya diatur. Bagaimana memverifikasi kepatuhan. Ya, kalau tadi di Solas bagaimana cara verifikasi kapal-kapal agar memenuhi Solas, begitu juga di Marpol. Bagaimana cara verifikasi, itu di bab 10. Dan banyak bab-bab lain serta dijelaskan satu persatu. Aneks 1 mengenai minyak, aneks 2 mengenai kimia, pencemaran kimia dari kapal, aneks 3 mengenai zat-zat yang berbahaya, aneks yang keempat mengenai seaweed, aneks kelima mengenai gerbit. Semuanya dijelaskan di dalam buku Marpol, ya. Aneks 6 bahkan nanti ada beberapa aturan-aturan baru di dalamnya.
So, semua ini ada di dalam buku Marpol. Ya. Nah, yang ketiga adalah mengenai STCW. STCW ya. STCW itu adalah kompetensi terkait dengan kompetensi. Dikatakan di sini bahwa konvensi ini sebenarnya sudah banyak mengalami perubahan-perubahan sejak tahun 1995, 97, 98, 2000 dan bahkan sekarang ya. Ini semuanya sudah dituangkan di dalam buku ini ya. Dan kawan-kawan semua terkait dengan konvensi 1995 dan yang ada sekarang ya, itu memang banyak perubahan-perubahan ya. Perubahan-perubahannya banyak dan itu bisa kita download dari AIMO ya, dan AIMO mengeluarkan aturan-aturan yang terbaru. Misalnya ketentuan mengenai nahkoda, temuan departemen mesin ya, departemen dek, departemen navigasi, bagaimana personil radio ya, bagaimana persyaratan khusus, fungsi darurat, bagaimana tugas jaga atau watchkeeping, semuanya dijelaskan di dalam STCW. Dan banyak resolusi-resolusi yang lain, standar-standar kompetensi, standar kinerja, semuanya dijelaskan di dalam STCW. Bagaimana sertifikasi, ya, bagaimana voyage plan itu, bagaimana tugas jaga saat ada di laut, bagaimana tugas jaga pada saat di pelabuhan, itu semuanya dituangkan di sini. Dan ini semua tertuang di dalam buku STCW yang kita terjemahkan, sehingga kawan-kawan semua, buku ini sebagai pendamping ya, buku yang bahasa Inggris, karena untuk di internasional kita mungkin mereka yang di dunia luar tidak memahami bahasa Indonesia. Jadi yang dipakai adalah bahasa Inggris. Makanya ini sebagai buku pegangan, dan yang bahasa Inggris adalah buku wajib yang ada di atas kapal. Demikianlah kira-kira sharing singkat kami tentang 3 konvensi utama, yaitu SOLAS, Marpol, dan STCW. Lebih kurangnya saya pribadi yang ilmunya serba terbatas memohon maaf yang sebesar-besarnya. Salam takdim kami kepada guru-guru, kepada dosen, kepada profesor saya, kepada pendidik-pendidik kami pada saat kami masih sekolah, yang akhirnya saya pribadi bisa mempelajari perkapalan, bahkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kawan-kawan semua tentunya sudah mempelajari yang berbahasa Inggris, namun belum semua mempunyai kesempatan untuk belajar bahasa Inggris. Mungkin masih membutuhkan yang berbahasa Indonesia. Sekali lagi, wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.